Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan gue Yas, pejuang kanker sekaligus traveler. Nah, jadi aku kali ini mau ngumumin hasil PET scan terakhir yang diambil tanggal 3 Mei 2023. Baru sempet ngerekam dan baru sempet update kalian semua karena memang hasilnya itu sendiri keluar waktu itu tuh di hari Jumat ya. Dan aku sendiri tuh baru ngeliat tuh hari Senin karena waktu itu aku lagi agak cukup padat. Jadi memang keluargaku yang waktu itu bantu ambilin di hari Jumat. Kemudian ya udah aku nggak terlalu bertanya ke keluargaku sih seperti apa karena aku juga kayak ya udahlah nggak terlalu expect that much gitu kan. Nah jadinya sebelum kita simak hasil PET scan aku yang terakhir, jangan lupa untuk dukung aku terus dan pejuang kanker lainnya dengan cara subscribe, join YouTube, atau subscribe TikTok, atau super thanks di Facebook. Banyak banget deh, banyak banget yang bisa kalian lakukan. Dan itu semua nanti hasilnya banyak yang aku donasikan untuk pejuang kanker lainnya. So thank you banget ya guys. Sekarang ke hasil PET scan-nya ya. Oke, ini PET scan-nya statistically speaking, ya statistically speaking. Dari 12 kali itu 100% tidak ada yang complete remission itu dulu ya. Jadi historinya aku memang tidak pernah ada hasil PET scan yang bagus dalam artian remissionnya itu all atau full atau bisa dibilang mixed response. Jadi kalau full response itu adalah obatnya itu respon dengan baik sehingga sel kankernya itu aktivitas selnya menurun dan itu serempak di semuanya. Kalau aku biasanya ada sih yang respons gitu, ada yang turun aktivitas selnya atau ukurannya, tapi ada juga yang naik baik dari segi selnya maupun dari segi ukurannya. Maksudnya dari segi aktivitas selnya ataupun dari besar ukuran kanker tersebut. Jadi selalu aku tuh dapat hasilnya mixed response. Nah, jadi ini aku display ya hasil PET scan yang kemarin tanggal 3 Mei. Tada! Coba aku kasih waktu baca dulu ya, berapa detik nih, berapa detik. 5, 4 kok gini? 3, 2, 1. Aku kasih ekstra waktu deh, karena kan pasti bacanya belum itu ya. Ini sambil makan cookies nih, makan cookies. Kakak boleh makan cookies kak, boleh aja tapi jangan kebanyakan sih. Ini satu aja udah cukup jadi aku. Loh. Nah, coba. Kira-kira, loh, hampir keselak. Tak, punya dulu. Sambil baca lagi. Nah, coba kira-kira bisa nebak nggak? Itu tuh hasilnya apa kalau kali ini? Dari bahasanya deh. Mungkin sebagai gambaran juga aku display ya. Ini hasil sebelumnya. Oke, hasil sebelumnya kalau mau dilihat lagi di post aja tadi. Hanya sekejap saja. Jadi intinya, kalian bisa lihat di expertise-nya di situ. Memang bahasanya medis dan aku waktu awal-awal juga tidak terlalu paham ya. Tapi karena terlalu terbiasa, aku udah sekitar 12 kali, 13 kali. Aku sampai lose count gitu, aku berapa kali PET scan. So anyway, karena saking banyaknya, aku udah lumayan punya skill sih. Untuk tahu gaya bahasa itu ngarahnya kemana. Jadi intinya dengan gaya bahasa seperti itu, hasilnya adalah mixed response juga. Karena masih ada yang bertumbuh nih, terutama bagian ini ya. Aku bacain yang dibandingkan dengan foto PET CT tanggal 11 Maret 2022. Progressive disease. Nodal limfoma di subaortik tampak membesar dengan peningkatan aktivitas. Itu tuh udah signal banget bahwasanya memang ada yang membesar dan ada yang aktivitasnya meningkat. Tapi memang ada yang tampak mengecil dengan penurunan aktivitas. Nah, kalau itu artinya bagus tuh yang respon obatnya. Dan ada juga tampak mengecil non-metabolik. Ini lebih bagus lagi karena ukurannya mengecil terus habis itu nggak ada aktivitas metabolik sama sekali. Ini kan ada yang berkurang, tapi ada juga yang bertambah. Pokoknya bahasa begitu, itu udah ngarahnya ke mixed response atau half response. Jadi itulah dia hasil PET scan aku yang kemarin. Terus karena aku orangnya solution oriented, tahap selanjutnya apa ya? Itu jujur nggak tahu. Ini juga aku nggak langsung ngumumin hasil PET scan-nya karena aku nggak mau ke kesimpulan sendiri aja gitu. Atau cocok lagi sendiri, mentang-mentang aku udah berapa kali gitu ya PET scan, bukan berarti aku sotoy. Tapi ini hasilnya setelah 5 Mei itu, aku bawa dulu ke dokter. Jadi aku konsultasikan dulu. Dan ternyata benar, kurang lebih pengertian aku tuh ya sama. Maksudnya sejalan gitu dengan apa yang dokter bilang. Nah, dokter bilang itu intinya ini memang masih mixed response. Kankernya masih ada.
Dan aku tahu di sini haters-haters yang mungkin nonton gitu ya, mungkin bersorak-sorai gembira nggak apa-apa juga gitu kan, meramai-ramaikan channel aku kan. Gak seru ya kalau cuma ada yang ngedukung doang, harus ada hatersnya juga. Jadi ada juga yang ya komen-komen beberapa bisa dibilang itu justru mendropkan semangat, tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih intinya buat aku. Jadi keep on comment gitu ya, mau negative comments ya that's okay, karena kan balik lagi nggak semua konten itu cocok untuk semua orang. Jadi ada yang lihat aku itu mungkin misalnya kok drama banget, misalnya sakit itu kok dipublish-publish gini, terus kok ngumumin kayak gini, ya maksudnya itu malah akan bikin mereka seneng, ya nggak masalah juga gitu. Keep on comments, tapi yang jelas kalau misalnya yang mendukung aku mengucapkan sekali terima kasih. Dukungan kalian sangat berarti supaya aku bisa tetap semangat menghadapi ini semua. Dan balik lagi ke solusinya. Udah sejalan nih kan mindsetnya aku dengan dokter aku, bahwasanya ini mixed response. Ya udah dong, aku nanya, dok ini selanjutnya bagaimana? Dokternya bilang, jujur li buat aku solusinya masih harus didiskusikan. Kenapa? Karena aku udah mentok pengobatannya, dalam artian aku udah 3 jenis kemoterapi. Nah, ada satu lagi yang kemarin aku lakoni itu adalah imunoterapi. Semua itu tuh udah metode pengobatan yang sekarang ada. Jadi kalau misalnya pun aku dilanjutkan, itu opsinya tuh udah nggak ada lagi. Ada opsi pilihannya kemungkinan radiasi lokal. Di satu titik itu aja, di subaortik itu, yang di pembuluh darah aorta, itu aku yang paling besar. Bisa aja difokusin ke situ aja pakai radiasi. Apalagi radiasi aku tuh terakhir tahun 2018. Sehingga harusnya kalau mau diradiasi lagi, boleh. Karena jaraknya memang harus 5 tahun kalau titiknya berdekatan. Which aku kan waktu itu dari sekujur tulang belakang ya, dari tulang leher sini sampai tulang ekor. Nah, itu tuh udah banyak banget titik yang tidak bisa di laser lagi atau di radioterapi dalam waktu dekat. Nah, ini kan jaraknya udah 5 tahun, kemungkinan opsinya itu. Nah, opsi yang kedua apa? Dia masih bingung opsi lain selain ini. Itu pun juga opsinya harus dia diskusikan dulu. Jadi dokter aku akan diskusikan dengan tim dokter, dan gak cuma tim dokter yang di sini, dia juga akan mendiskusikan dengan ahli-ahli di luar negeri. Dan meanwhile, akunya ngapain? Meanwhile, nungguin diskusinya. Karena ini case yang bahkan dia harus bawa dan diskusiin sama ahli-ahli yang internasional juga. Karena ya ini kan udah tahun ke-7 ya. Dan aku ada agak dejavu sih dengan video-video aku yang sebelumnya aku bikin. Jadi tiap kali aku bikin video bahwasanya aku mixed response, aku pasti akan bilang langkah selanjutnya. Dan langkah selanjutnya itu tuh biasanya udah ada gitu opsinya apa. Kayak waktu itu adcetris, ya udah ada opsinya itu. Terus habis itu waktu itu imunoterapi, udah ada opsinya imunoterapi dengan Keytruda. Nah, ini pertama kalinya yang gak ada gitu opsinya. Jadi kita looking back sedikit ke video-video sebelumnya, kurang lebih aku ngomong kayak gini. Setelah mendiskusikan, sebenarnya ada 2 opsi. Kemungkinan pertama kan seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, ada transplantasi sel, kemudian satu lagi kemoterapi dengan obat baru. Anyway, that's it. Jadi itulah dia update terkini kondisi aku. Dan di saat aku ngerekam ini, diskusinya itu belum selesai juga. Ini aku tuh udah di tanggal 20-an Mei waktu aku ngerekam ini. Dan itu berarti jaraknya udah kurang lebih semingguan ya. Semingguan dari jarak aku kontrol, tapi 2 mingguan dari waktu aku PET scan. Nah, oh ya, kalau misalnya mau tahu PET scan itu seperti apa, aku juga udah ada videonya untuk menunjukkan, baik itu short video maupun long form video, bisa cek aja di sini. Aku lampirin ya. Lampirin, aduh bahasanya resmi banget. Aku kasih linknya di sini. Untuk selanjutnya nanti aku akan update lagi selanjutnya. Kalau misalnya mau ditanya perasaan aku sekarang gimana, apalagi udah tahun ke-7, udah super capek sih. Kalau misalnya dibilang aku semangat terus apa enggak, aku banyak banget mau mencapainya, banyak banget mau mendropnya, terutama secara mental gitu ya. Kalau secara fisik sih ya udah lumayan oke, itu pun karena didukung oleh manajemen emosi. Kalau aku ikutin emosi aku yang super capek, super lelah, super bosen itu, aku yakin rasa sakit ini itu akan makin berasa. Terkait dropnya mental aku itu, ya aku ngerasa nggak fair aja, karena banyak kan yang kok cepet banget pengobatannya sembuh gitu. Tapi kalau aku keep comparing myself to others, nggak akan ada selesainya gitu. Pasti nggak akan puas deh ngebandingin gitu. Pasti akan selalu ada yang lebih baik. Tapi at one point pasti ada juga yang ternyata lebih parah lagi, itu ada juga gitu kan. Sayang waktunya kalau misalnya aku selalu drop, terus habis itu selalu membandingkan dan selalu kayaknya ngerasa hidup ini nggak adil. Meskipun bajuku tuh bilang kayak gitu juga ya.
That doesn't seem fair. Ini nih kayak suara hati aku banget ini. Aku waktu itu nonton Doctor Strange, terus habis itu aku suka banget kan karakter yang Witch and Wizard gitu. Jadi di Marvel itu aku paling suka si Scarlet Witch sama Doctor Strange. Ya udah, aku suka banget quote-nya dia yang kayak gini. Dia kan juga, aku feel banget sih dia karakternya, dia ngerasa ya nggak adil aja. Dan sometimes aku ngerasa kayak gitu. Dan aku admit hal itu. Aku nggak yang kayak bilang bahwasanya diriku itu tuh selalu semangat terus, enggak sih. Justru salah satu tips aku yang sering aku gaungkan adalah terima dulu emosi-emosi negatif itu, diakses dulu gitu. Jangan ini tips dari aku ya. Balik lagi nih, value-value-nya itu terserah orang masing-masing. Cara untuk coping up stress itu juga masing-masing terserah. Cuma kalau aku biasanya aku akses dulu rasa-rasa itu tadi. Aku ngerasa kok nggak adil ya, ada orang yang kayak cuma pengobatan cuma 6 kali kemo aja udah selesai. Aku tuh kalau di total kan udah 30 kali kemo, 55 kali radiasi, 35 kali imunoterapi, dan belasan PET scan. Nggak ada yang berhasil gitu kan, padahal aku juga udah usaha maksimal. So, kadang rasa itu yang muncul. Ngebandingin otomatis, kok sini tiba-tiba udah clear ya. Kalau ketemu di rumah sakit juga, gimana kabar Iyas? Tiba-tiba dianya yang udah clear. Padahal dia tuh belakangan dapetnya, kayak 2021 baru kena, atau enggak 2022, 2023 udah clear, udah tinggal kontrol-kontrol aja. Itu kan jadi kayak, man, what's wrong gitu kan with me. Tapi kayak ya udah, akhirnya aku jalanin aja. Dan terkait makanan segala macam, sebenarnya aku juga akhirnya bertanya lagi kan ke dokter untuk make sure. Dokter bilang ya nggak ada masalah kok gitu makanannya. Apa yang aku makan aku juga spill gitu. Makananku apaan aja. Dan keluarga pun ngeliat juga gitu. Aku makannya memang seperti itu. Jadi ya udah, sekarang aku menjalani aja. Dan ya tentu saja mohon doanya, mohon dukungan kalian. Kalau misalnya memang video ini berguna, juga mohon dukungannya untuk subscribe dan support seperti yang tadi aku bilang. Boleh subscribe ke YouTube, boleh subscribe ke TikTok, boleh ke Instagram juga. Dan aku pun di sini juga sharing untuk berbagi juga pengalamanku. Jadi kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanyain, don't hesitate untuk tinggalin komen di sini. Sebisa mungkin aku jawab berdasarkan pengalaman aku dan dari point of view aku. Bukan berarti pendapat aku ini juga yang paling benar, enggak. Ini hanya sharing pengalaman. Cocok atau enggak itu balik lagi ke diri masing-masing. So I think that's all for today. Thank you for watching. Stay happy, stay healthy, stay safe, and bye-bye!